Lumen nomor 11908, 13 Januari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bapa yang Baik. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 7 ayat 11. Yesus bersabda, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus mengajar para murid-Nya demikian, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara terkasih, sifat baik itu ada di berbagai kebudayaan. Secara umum dikenal adanya perbuatan baik, perkataan baik, pikiran baik, ucapan baik. Kebaikan tersebut dirumuskan sama di berbagai masyarakat. Tidak ada kebaikan yang berbeda. Yang dianggap baik di suatu kelompok, pasti juga baik di masyarakat lain. Hal-hal yang baik itu pasti membawa kemajuan dari waktu sebelumnya, membawa kegembiraan
bagi semua orang, menyampaikan harapan akan terwujudnya keinginan, menambah persaudaraan di antara orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal. Kebaikan yang dilakukan orang tua kepada anak-anaknya, kebaikan seorang guru kepada muridnya, kebaikan seorang pimpinan kepada bawahannya, cenderung sejenis di berbagai masyarakat. Kebaikan itu bisa dilakukan secara sederhana, misalnya menyapa ketika berpapasan, menghibur ketika orang lain berduka, mendoakan ketika umat lain mengalami masalah, memberi kesempatan orang muda untuk berkembang, memahami kesulitan teman. Setiap orang diberi bakat lahir untuk hidup dalam kebaikan. Itulah sebabnya kebaikan ditemukan di berbagai masyarakat. Jika kebaikan tersebut dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tersebut pasti akan mengalami ketenangan. Namun, dalam kenyataan hidup sehari-hari, kebaikan tersebut sering dikalahkan oleh kerasukan, kebohongan, egoisme, kemalasan, korupsi, kekerasan fisik, permusuhan, peperangan, pertikaian, kesombongan, dan penipuan. Saudara-saudara terkasih, kebaikan yang kita terima di dunia ini pertama-tama dari kedua orang tua kita. Bukankah hidup kita ada di dunia ini karena bapak dan ibu kita? Seorang anak yang dilahirkan di dunia adalah bukti nyata kasih yang utuh sepasang suami istri. Sejak menerima sakramen pernikahan dan juga dalam pernikahan Katolik. Tujuan pernikahan Katolik adalah prokreasi atau melanjutkan keturunan. Sejak di dalam kandungan sang ibu, si cabang bayi mendapatkan kebaikan yang berlimpah agar hidup dengan sehat. Kelahiran si bayi merupakan bukti kasih tertinggi ketika si ibu juga mempertaruhkan nyawanya. Beberapa ibu benar-benar meninggal ketika melahirkan bayinya. Menjadi berlipatlah kebaikan yang diterima si bayi, si anak pada masa pertumbuhannya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, orang-orang yang tinggal di sekitar rumah, para saudara yang memiliki hubungan darah, dan tentu saja iman diwariskan sebagai bukti nyata kebaikan orang tua kepada anak-anak. Saudara-saudara terkasih, kebaikan yang dibagikan para orang tua kepada anak-anaknya mewujudkan kebaikan Tuhan kepada umatnya. Tuhan hanya menginginkan keselamatan manusia selama hidupnya di dunia. Itulah sebabnya Tuhan menyiapkan berbagai kebutuhan manusia, tidak kurang sesuatu pun. Ini bukan berarti manusia menjadi bebas untuk tidak bekerja. Toh sudah disiapkan semuanya oleh Tuhan. Manusia dipanggil untuk bekerja sama dengan Tuhan. Jika manusia tidak berperan aktif, segala sesuatu yang sudah disiapkan Tuhan tersebut tetap tidak sampai kepada manusia. Tuhan terlebih menghendaki keselamatan jiwa manusia baik selama di dunia, terlebih setelah meninggal dunia. Tuhan tidak menghendaki ada jiwa yang tersesat dalam kuasa kegelapan.
Tuhan tidak menghendaki ada jiwa yang mengalami kematian kekal. Kasih terbesar yang ditawarkan Tuhan kepada kita adalah untuk duduk di sisi kanan Bapa di surga. Namun, Tuhan tidak pernah memaksa manusia untuk menerima kebaikan itu. Manusia memiliki kemerdekaan untuk memilih, menerima, atau menolak tawaran kebaikan Tuhan itu. Manusia diundang untuk membagikan kebaikan itu kepada manusia lain selama hidupnya di dunia. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Seberapa banyak kebaikan yang kita terima? Seberapa sering kebaikan kita bagikan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, hanya kebaikan yang Engkau berikan kepada kami, baik ketika menjalani hidup di dunia maupun setelah jiwa kami kembali ke pangkuan-Mu. Ajarilah kami untuk kembali membagikan kebaikan itu kepada sesama kami. Karena kebaikan-Mu itu kami hidup dalam kasih. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.